Gagak yang pintar. Di sebuah desa kecil yang tenang, hiduplah seorang gadis kecil bernama Bei. Dia selalu tertarik pada hal-hal di sekitarnya, penuh rasa ingin tahu dan kebaikan. Suatu hari, Bei sedang bermain di taman desa. Tiba-tiba dia melihat seekor burung gagak sedang mencari air untuk diminum. Wow, itu seekor gagak. Dia kelihatannya sedang mencari air untuk minum. Kemudian burung gagak itu menemukan sebuah cangkir di tanah. Di dalam cangkir ada air. Gagak mencoba minum air, tapi dasar airnya terlalu rendah. Dia tidak bisa minum airnya. Maka dengan pintarnya burung gagak itu mulai memungut batu-batu kecil, satu demi satu, memasukkannya ke dalam cangkir. Permukaan air perlahan-lahan naik. Apa yang sedang dia lakukan? Wow, dia sedang memasukkan batu-batu ke dalam cangkir. Dengan begitu dia bisa meminum airnya. Bei tertarik dengan kelakuan gagak yang pintar itu. Dia kagum dengan kebijaksanaan burung gagak. Tapi dia juga menyadari, cangkir seperti ini bisa berbahaya bagi lingkungan. Bei kemudian memutuskan membuang cangkir ke tempat sampah yang dapat didaur ulang untuk menjaga kebersihan lingkungan. Cangkir ini mungkin tidak baik untuk lingkungan. Seharusnya saya membuangnya ke tong sampah daur ulang. Tapi gagak membutuhkan air. Saya akan menyiapkan mangkuk besar untuknya. Kemudian, Bei membawakan semangkuk besar air dan menaruhnya di taman, mempermudah burung gagak untuk minum. Hari kedua, burung gagak datang lagi ke taman Bei. Dia melihat air yang dipersiapkan oleh Bei. Rasa bersyukur melampaui kata-kata. Untuk mengungkapkan rasa berterima kasih, burung gagak membawakan beberapa bunga kecil untuk Bei. Terima kasih padamu burung gagak. Bunga-bunga ini sangat cantik. Sejak saat itu, kapan saja burung gagak membutuhkan air, dia akan datang ke taman Bei untuk minum air dan memberikan bunga kecil pada Bei sebagai tanda terima kasih. Bei dan burung gagak menjalin persahabatan yang indah. Gagak, apa kabar hari ini? Dari kejadian ini, Bei merasakan hubungan harmonis antara manusia dan alam. Kegembiraan yang muncul karena sikap baik dan membantu orang lain. Cerita ini mengajarkan kita, dengan peduli terhadap sesama dan menjaga lingkungan, kita bisa membangun persahabatan yang berharga dan membuat kehidupan menjadi lebih baik. Halo, para penggemar Bei tersayang. Saya berharap kamu bisa mendapatkan banyak manfaat dari cerita ini dan belajar bagaimana memperlakukan orang dan benda dengan hati yang tulus. Terima kasih karena telah menonton. Serigala Jahat. Pada suatu sore yang cerah, Bei pulang sekolah bersama anak kucingnya, Nini. Nini, hari ini bagaimana dengan harimu di sekolah? Miao, hari ini adalah hari yang baik loh. Baguslah, kalau gitu ayo kita pulang bersama. Miao, baiklah. Di perjalanan pulang, ngobrol dengan gembira. Tiba-tiba ada seekor serigala jahat berukuran besar mengikuti mereka dari belakang. Nini, aku rasa kita sedang diikuti. Serigala besar jahat itu terus menatap kita. Miao, kita harus berhati-hati. Bei dan Nini menyadari mereka mungkin dalam bahaya. Mereka harus pintar dan berani untuk menghadapi serigala besar dan jahat itu. Nini, kita bersembunyi di belakang pohon besar ini. Semoga serigala besar yang jahat itu tidak melihat kita. Miao, saya akan mencoba untuk tetap diam. Namun, serigala besar yang jahat mempunyai indera penciuman yang tajam. Menemukan lokasi mereka, bangun dan pergi mengejar mereka. Wah, dia telah menemukan kita. Kita harus segera mencari cara. Miao, Miao, Miao. Bei mendapatkan ide dan mengeluarkan botol air yang dibawanya, menyemproti air ke mata serigala besar jahat itu. Serigala besar jahat itu terkejut dan berhenti untuk sesaat. Memanfaatkan kesempatan ini, Bei dan Nini segera berlari ke kantor polisi di depan. Nini, ayo kita kabur sekarang. Pergi mencari om polisi. Miao,
Miau, lari cepat. Dalam perjalanan ke kantor polisi, Bei dan Nini bertemu dengan Om Polisi yang sedang bertugas. Bei bergegas memberitahukan pada Om Polisi bahwa mereka dikejar oleh serigala besar jahat. Om Polisi, kami dikejar serigala besar jahat. Tolong kami. Setelah Om Polisi mendengarnya, segera mengambil tindakan. Baiklah adik kecil, jangan khawatir. Saya akan membantu kalian. Dia terus mengikuti kami, sepertinya sangat lapar. Baiklah, saya mengerti. Kalian cepatlah pergi ke tempat yang aman. Saya akan bekerja dengan polisi lain untuk menangani serigala besar jahat itu. Jadi para Om Polisi menangkap serigala besar jahat itu. Bei dan Nini bisa bernapas lega. Mereka juga sangat berterima kasih pada Om Polisi atas bantuannya. Terima kasih para Om Polisi. Sama-sama, ini adalah tugas kami. Dan kalian bisa tetap tenang dalam situasi seperti ini. Sungguh patut dihargai. Kalian harus memperhatikan keselamatan loh. Terima kasih, Om Polisi. Halo, para penggemar B tersayang. Cerita ini mengajarkan kita harus tetap tenang di saat bahaya. Hadapi kesulitan dengan bijaksana dan berani. Jika kamu tidak bisa menyelesaikan masalah, jangan takut. Harus segera mencari bantuan loh. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lagi lain kali. Gadis yang menjual kayu bakar. Musim dingin telah tiba. Tiba-tiba, desa itu dilanda badai salju. Banyak orang tidak bisa keluar, bahkan tidak menyiapkan kayu bakar untuk tetap hangat. Dan di musim yang dingin ini, gadis bernama Bei yang bersama keluarganya membuka warung kecil untuk menjual kayu bakar. Ketika badai salju datang, Bei melihatnya. Banyak orang berjuang untuk bertahan hidup di musim yang dingin ini. Dia bertekad ingin membantu semua orang untuk melewati masa sulit ini. Jadi Bei memutuskan untuk berdiskusi dengan keluarganya untuk membantu semua orang. Ayah, Ibu, sekarang hujan salju lebat sekali. Penduduk desa sepertinya tidak mempunyai cukup persediaan kayu bakar untuk menghangatkan tubuh. Apakah kita perlu membagikan kayu bakar kita untuk membantu penduduk desa? Wei, apa yang kamu katakan memang benar. Banyak orang membutuhkan kayu bakar untuk menghangatkan tubuh. Kita harus pergi membantu mereka. Iya, Bei. Kita bisa menghantarkan beberapa kayu bakar ke setiap rumah. Membiarkan mereka melewati musim dingin ini dengan lancar. Iya. Jadi Bei dan keluarganya pergi dari rumah ke rumah untuk menghantarkan kayu bakar. Membantu semua orang menyalakan api yang hangat. Halo, saya B. Kami datang untuk membawakan Anda beberapa kayu bakar. Anda bisa menggunakannya untuk membuat api agar tetap hangat. Terima kasih padamu, Bei. Kamu adalah anak yang baik. Tidak usah berterima kasih, inilah yang seharusnya kami lakukan. Sangat dingin di musim dingin ini. Untungnya, Bei dan keluarganya menghantarkan kayu bakar. Iya, dia benar-benar seorang anak yang baik. Kita seharusnya mengungkapkan rasa berterima kasih kita pada keluarganya. Karena bantuan yang berguna dari Bei, seluruh desa melewati musim dingin yang hangat. Bei, kamu adalah pahlawan kecil di desa kita. Terima kasih atas kayu bakar dari kalian. Terima kasih telah berkata seperti ini. Kami hanya ingin semua orang melewati musim dingin yang dingin ini. Sejak saat itu, warung kayu bakar Bei menjadi sangat terkenal. Semua orang sering datang untuk membeli kayu bakarnya. Bei tidak hanya membuat semua orang merasakan kehangatan. Dengan kebaikan dan kemurahan hatinya, dia telah memenangkan hati semua orang. Musim dingin ini, Bei menggunakan kayu bakar untuk menyalakan kebahagiaan dan persahabatan seluruh desa. Penduduk desa juga mencontoh keluarga Bei saling merawat, menjalani hidup yang damai dan bahagia. Baiklah, cerita berakhir sampai di sini. Para penggemar Bei tersayang, sampai jumpa lain kali. Dadah. Catatan pemetikaan jamur Bei. Di suatu pagi yang cerah, Bei dan kucingnya Nini pergi memetik jamur di hutan. Ketika sampai di hutan, mereka menemukan banyak jamur yang cantik.
Jadi Bei mulai memetik jamur dengan hati-hati. Nini, kita harus hati-hati jangan memetik jamur yang beracun. Mio, Mio, Tanpa sadar mereka berjalan semakin jauh. Tiba-tiba menyadari lingkungan menjadi asing. Nini, sepertinya kita sudah berjalan terlalu jauh. Tidak tahu di mana jalan pulang. Mio, jangan khawatir, kita mencari jalan bersama. Bei agak takut, tapi dia tahu dia harus tetap tenang. Nini mengikuti Bei dari dekat, memberikan keberanian. Bei memutuskan untuk mencari sungai terlebih dahulu. Karena dia ingat jika tersesat di hutan, aliran sungai akan membawa mereka kembali ke desa. Nini, sungai seharusnya bisa membawa kita pulang. Ayo kita cari. Mio, Setelah menemukan sungai, mereka menemukan sebuah batu besar yang menghalangi jalan mereka. Bei mempunyai ide, memutuskan untuk menyingkirkan batu besar itu bersama Nini. Nini, batu besar ini menghalangi jalan kita. Ayo kita mendorongnya bersama. Mio, baiklah. Mereka mendorong batu ke samping, dan setelah itu melanjutkan, dan pada akhirnya melihat lampu desa. Bei dan Nini menjadi lega. Mio, bagus sekali. Kita akan pulang. Akhirnya kembali ke desa. Nini, kita sudah berhasil. Setelah melalui pertualangan ini, Bei dan Nini tahu bagaimana cara saling mempercayai dan pentingnya saling mendukung. Mereka tahu selama mereka tetap bersatu dan tetap tenang di saat krisis, pasti bisa menemukan solusi ketika menghadapi kesulitan. Baiklah para penggemar Bei, inilah akhir ceritanya. Saya berharap kalian bisa mendapatkan banyak manfaat dari cerita ini. Sampai jumpa lain kali. Dah. Cerita si kecil Bei yang jujur. Bei adalah seorang gadis kecil yang baik hati dan jujur. Dia tinggal di sebuah desa kecil, dengan keluarganya menjalani hidup bahagia. Bei selalu tulus dan jujur pada orang-orang di sekitarnya, karena dia tahu ini adalah kunci menjalin hubungan pertemanan. Suatu hari Bei sedang bermain di taman desa, bertemu dengan seorang anak kecil yang bernama Dong. Dong kelihatannya sangat sedih. Jadi Bei berjalan mendekatinya dan bertanya apa yang terjadi. Halo Dong, kamu kelihatannya agak sedih. Apa yang telah terjadi? Aku kehilangan koin. Kakakku yang memberikannya padaku. Koin itu pasti sangat penting bagimu. Apakah saya bisa membantu kamu mencarinya bersama? Benarkah? Terima kasih padamu. Setelah Bei mendengarnya, memutuskan untuk membantu Dong mencari koin. Dia mencari dengan hati-hati di taman. Akhirnya menemukan koin itu di bawah pohon besar. Dong, apakah ini koin kamu? Barusan saya menemukannya di bawah pohon. Oh ya, ini adalah koin saya. Dong sangat gembira. Dengan cepat berterima kasih pada Bei. Bagus sekali. Terima kasih banyak padamu. Sama-sama. Saya senang sekali bisa membantumu. Mereka berdua menjadi teman baik sejak hari itu, dan selalu keluar bermain bersama. Selain itu, tindakan Bei yang jujur dan baik hati, dia mendapatkan pujian semua orang di desa. Di sekolah, dia mempunyai lebih banyak teman, karena semua orang menyukai sifatnya yang jujur dan tulus. Halo, para penggemar Bei yang tercinta. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Cerita ini mengajarkan pada kita, ketulusan dan kejujuran merupakan sifat penting dalam menjalin pertemanan. Memperlakukan orang lain dengan tulus. Kita bisa membangun persahabatan yang tulus, membuat hidup lebih bahagia dan lebih baik. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Dadah. Om Polisi dan Anjingnya yang Berani. Suatu malam, Bei dan Nini bersiap untuk tidur. Nini, selamat malam. Selamat malam, Mio. Pada saat itu, tiba-tiba suara gedoran di luar rumah. Nini, apakah kamu mendengarnya? Ada suara. Mio, Mereka berdua secara diam-diam berjalan ke jendela, ingin melihat apa yang terjadi. Ternyata, tidak jauh di luar ada pencuri. Diam-diam membuka jendela tetangga. Bei dan Nini kaget, tapi mereka dengan cepat bertenang. Mereka harus mengambil tindakan. Bei yang berani memutuskan untuk memberitahukan pada ayah dan ibunya.
Ayah, ibu, cepat bangun. Ada orang secara diam-diam menyelinap ke rumah tetangga melalui jendela. Setelah ayah dan ibu mendengarkan, langsung sadar bahwa ini adalah sesuatu yang serius. Jadi mereka menelepon ke kantor polisi. Dengan cepat, om polisi dengan anjing kecilnya bergegas ke tempat kejadian. Mereka dengan berhati-hati mendekati pencuri itu, bersiap-siap untuk menangkapnya. Jangan bergerak, kamu sudah tertangkap. Pencuri ini panik dan berusaha melarikan diri. Tapi anak anjing dengan berani menyerah ke depan, menghentikan dia. Pada akhirnya, om polisi berhasil menangkap pencuri tersebut. Dia juga memuji Bei. Kamu adalah seorang gadis kecil yang pemberani. Tindakan kamu telah membantu komplek ini. Terima kasih om polisi. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Karena tindakan Bei yang berani menghentikan pencuri melakukan kejahatan, para tetangga sangat berterima kasih pada Bei. Sejak saat itu, Bei dan Nini menjadi pahlawan di kota itu. Halo, para penggemar Bei. Cerita ini mengajari kita, jika bertemu dengan pencuri, kita harus bersikap tenang menghadapinya, memberitahukan pada orang tua dan polisi. Ini adalah sikap yang harus dipelajari dan dipromosikan loh. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lain kali. Dadah. Kisah penyihir kecil Bei yang merubah gaun cantik. Di desa ajaib, tinggal seorang penyihir kecil yang bernama Bei dengan temannya Lily. Mereka adalah penyihir kecil yang menyukai ilmu sihir, selalu mempraktekkan semua jenis sihir, berharap bisa menyulap pakaian tercantik di desa. Suatu hari, mereka memutuskan untuk mengadakan kompetisi persahabatan. Lily, ayo kita bertanding. Lihat siapa yang bisa membantu patung itu membuat pakaian yang tercantik. Baik, biar kita coba dengan gaya yang berbeda. Bei dan Lily masing-masing menyulap 3 gaya pakaian yang berbeda. Tapi mereka tidak terlalu puas, karena mereka belum menyulap pakaian yang paling sempurna. Tepat saat mereka sedang berpikir, guru sihir memberikan saran. Saya telah melihat usaha kalian, tapi kenapa kalian tidak bekerja sama? Mungkin mempunyai efek yang berbeda. Guru, apa yang harus kami lakukan? Kalian bisa menuangkan ide kalian, campur bersama, dengan begitu efeknya akan lebih bagus. Baiklah, kami akan bekerja sama. Bei dan Lily mengikuti saran gurunya dan mulai berlatih. Mereka menyatukan ide dan kreativitas mereka, menciptakan mantra sihir yang cantik. Setelah beberapa hari latihan, mereka akhirnya mengucapkan mantra baru ini. Apakah sudah siap? Mari kita melafalkan mantranya bersama. Saat itu, keajaiban terjadi. Baju di tubuh patung berubah menjadi gaun yang cantik, berkilau-kilau, cantik dan luar biasa. Wow, gaun yang sangat cantik. Cantik sekali. Kita sudah berhasil. Gaun ini dengan cepat mendapatkan pujian terbaik di desa. Bahkan berhasil menjualnya dengan harga yang tinggi. Bei dan Lily saling membantu, akhirnya berhasil. Cerita ini mengajari kita, melalui upaya bersama dan kerjasama, kita bisa menciptakan hal-hal yang lebih baik. Hari ini sampai di sini dulu. Sampai jumpa lain waktu. Dah. Kisah Bei membawa anak ayam mencari ibunya. Pada suatu hari, Bei sedang dalam perjalanan pulang dari sekolah, menemukan anak ayam yang tersesat. Anak ayam duduk di pinggir jalan sambilan menangis. Kelihatannya sangat ketakutan. Anak ayam, kamu kenapa? Apakah butuh bantuan? Saya terpisah dengan ibu. Saya ingin mencari dia. Anak ayam terisak-isak dan berkata. Mendengar ini, Bei memutuskan untuk menemani anak ayam pergi mencari ibunya. Mereka terus berjalan menyusuri jalan setapak, berharap bisa menemukan induk anak ayam ini. Saat mereka melewati padang rumput, bertemu dengan ibu bebek yang sedang membawa anak-anak bebek. Anak ayam berjalan ke depan, dengan menangis bertanya, Permisi, apakah kamu adalah ibu saya? Ibu bebek menggeleng-gelengkan kepala. Bukan, saya adalah ibu bebek. Mereka tidak mempunyai pilihan lain selain mencari. Kemudian bertemu dengan seekor ayam kalkun yang sedang menetaskan telurnya.
Anak ayam bertanya lagi. Apakah kamu ibu saya? Ayam kalkun menggelengkan kepalanya. Bukan, aku adalah mama ayam kalkun. Pada akhirnya, mereka sampai di sebuah kandang ayam. Melihat seekor ayam berkokok dan melatih suaranya, anak ayam berjalan ke depan dan bertanya. Apakah kamu ibu saya? Ayam jantan itu melompat dan tampak gembira. Bukan, saya adalah ayah ayam. Tapi, saya tahu di mana ibumu loh. Mereka masuk ke dalam kandang ayam bersama. Menemukan seekor ayam menangis di kandang. Anak ayam berjalan dengan cepat. Apakah kamu ibu saya? Iya, saya adalah ibumu. Anakku, akhirnya aku menemukan kamu. Ibu ayam itu dengan semangat berkata. Ibu ayam dan anak ayam saling berpelukan. Air mata mengalir tak terkendali. Anak ayam pada akhirnya menemukan ibunya. B melihat mereka yang bertemu kembali. Dia tidak bisa menahan tangisannya. Nona yang berbaik hati, terima kasih padamu telah membantu anakku. Membuat kami, ibu dan anak bisa berkumpul kembali. Jangan sungkan, saya senang bisa membantu kalian. Sejauh ini, B dan keluarga ayam menjadi teman. B senang sekali mendapatkan teman baru karena amalnya. Reuni yang sangat mengharukan. Apakah para penggemar B juga berpendapat seperti itu? Jika bertemu dengan anak yang tersesat, kita perlu membantu tepat waktu. Dengan begitu bisa menyelamatkan sebuah keluarga. Baiklah, hari ini sampai di sini dulu. Kita jumpa lagi lain waktu. Dah. Ulat bulu berubah menjadi kupu-kupu. Di taman yang cerah dengan bunga-bunga bermekaran, hiduplah seorang gadis bernama Bei. Dia suka menjelajahi alam, penuh rasa ingin tahu tentang segala hal. Suatu hari, Bei di taman menemukan ulat kecil yang lucu. Wow, ini apa ya? Seekor ulat kecil. Ternyata seekor ulat bulu merangkak di atas daun. Bei merasa sangat aneh. Jadi dia memutuskan untuk mengamati ulat bulu ini. Lihat apa yang akan terjadi padanya. Setiap harinya, dia akan datang ke taman, merawat bunga dan tanaman. Di waktu yang sama, juga mengamati dengan cermat proses pertumbuhan ulat bulu. Seiringnya waktu berjalan, Bei menemukan beberapa perubahan. Ulat bulu tidak lagi sama seperti dulu. Ulat bulu menjadi lebih montok dan melepaskan lapisan demi lapisan kulit. Setelah beberapa hari, Bei terkejut dan mengetahui ulat bulu mulai di atas daun, dibungkus dalam kepompong. Sepertinya semacam bersiap untuk perubahan khusus. Aku ingin tahu apa yang akan berubah. Setelah menunggu beberapa saat, kepompong mulai bergerak. Lihat, kepompongnya akan pecah. Bei mulai melihat kepompong itu mulai terbelah. Kupu-kupu bunga yang cantik perlahan-lahan keluar dari sana. Wow, kupu-kupu yang cantik. Sayapnya sangat cantik. Kupu-kupu bunga melebarkan sayapnya yang berwarna-warni, menari dan bermain di taman. Seolah-olah memperlihatkan kecantikannya pada dunia. Bei tidak tahan untuk bertepuk tangan dan teriak, bersorak untuk kupu-kupu cantik ini. Saya belum pernah melihat sesuatu yang begitu indah. Saya sangat suka kupu-kupu ini. Dengan mengamati proses ulat bulu ini, Bei mengerti sebuah kebenaran. Menjadi cantik bukanlah hal yang mudah. Seperti seekor ulat bulu yang sedang melalui proses keluar dari kepompongnya. Untuk menjadi versi dirinya yang cantik, para penggemar B juga membutuhkan kesabaran dan ketekunan. Dengan begitu, kamu bisa menjadi lebih cantik dan luar biasa loh. Baiklah, hari ini sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi lain kali. Dah. Kisah angsa abu-abu kecil. Di suatu pagi yang tenang, gadis kecil B dengan kucing kecilnya Nini berjalan di tepi sungai di taman. Mereka mengagumi keindahan di pagi hari, mendengarkan suara gemericik air sungai. Saat menikmati momen itu, tiba-tiba mereka mendengar suara tangisan. Nini, apakah kamu mendengar suara tangisan? Sepertinya berada di sudut itu. Miau, saya juga mendengarnya. Ayo kita pergi melihat. Kemudian mereka mengikuti suara itu dan berjalan mendekat, menemukan sesuatu bersembunyi di sudut danau. Angsa abu-abu kecil yang menangis.
Itu adalah seekor angsa abu-abu kecil. Angsa abu-abu kecil. Kenapa kamu menangis? Tidak ada teman yang mau bermain dengan saya. Karena mereka bilang aku sangat jelek. B yang melihat angsa abu-abu kecil yang sedih itu. Dia memutuskan untuk menemani angsa abu-abu kecil itu dan membawanya mencari ibunya. Jangan sedih. Kami bisa menemani kamu bermain. Setelah itu, kita pergi mencari ibumu bersama. Benarkah? Terima kasih pada kalian. Setelah B dan Nini bermain dengan angsa abu-abu kecil, kemudian pergi mencari ibunya dengan angsa abu-abu kecil. Setelah berjalan beberapa saat, akhirnya menemukan ibu angsa di saat fajar. Anakku, kamu kenapa? Mama, teman-temanku tidak ingin bermain denganku. Mereka bilang aku tidak cantik. Tapi, untung saja ada B dan Nini yang mau bermain dengan saya. Saya tidak merasakan sendirian. Anakku, jangan bersedih. Kamu harus yakin, kamu memiliki ciri dan keunikan tersendiri. Buka hatimu dan terima dirimu seutuhnya. Saat kamu dewasa, kamu akan menjadi percaya diri dan cantik. Iya, Mama, saya mengerti. B dan Nini melihat pemandangan yang mengharukan ini, merasa lega. Angsa abu-abu kecil dan ibunya berterima kasih pada B dan Nini dan kemudian berenang pergi. Beberapa bulan kemudian, ketika B dan Nini berjalan-jalan di danau, mereka terkejut dan menemukan angsa abu-abu kecil yang suka menangis itu. Kini sudah tumbuh menjadi angsa yang percaya diri dan cantik. Nini, bukankah itu angsa abu-abu itu? Dia telah berubah menjadi sangat cantik. Mia, iya. Dia terlihat sangat percaya diri. Terima kasih pada kalian karena telah membantu saya sebelumnya. Sekarang hidupku sangat baik. Kami juga sangat senang melihat kamu yang menjadi begitu cantik dan percaya diri. Angsa abu-abu kecil yang sudah tumbuh dewasa setelah menyapa B dan Nini, mengepakkan sayapnya, terbang ke langit biru, menunjukkan posisi yang indah. Baiklah, cerita sampai di sini. B di sini ingin memberitahukan pada para penggemar B. Dalam proses pertumbuhan kalian, mungkin akan mengalami halangan dan kesulitan. Tapi dengan tetap bertahan dan percaya pada diri sendiri, maka bisa tumbuh menjadi diri yang cantik dan percaya diri. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lain kali. Dah. Kuas Pelangi B. Ada seorang gadis kecil bernama B. Dia sangat suka menggambar. Setiap hari memegang kuas dan kertas gambar untuk melukiskan imajinasinya yang hebat. Suatu hari, dia menemukan di rumahnya kuas pelangi yang istimewa. Kuas ini sangat unik, badan pena berkilau, memancarkan cahaya warna-warni yang indah. Wow, kuas ini sangat istimewa. Mama, bisakah saya menggunakan ini untuk melukis? Tentu saja bisa, B. Gunakan saja untuk membuat lukisan yang indah. B mengambil kuas pelangi ini, mulai menggambar padang rumput indah. Tiba-tiba, rumput di lukisan secara bertahap muncul di depan mata B. Ya Tuhan, lukisanku menjadi nyata. Apa yang terjadi? Kuas ajaib ini ternyata bisa melukis. Lukisan menjadi pemandangan yang nyata. B sangat senang. Dia mulai menggunakan kuas pelangi, melukis berbagai pemandangan yang indah. Dia melukis langit warna-warni, burung-burung terbang gembira di angkasa. Dia juga melukis taman bunga. Kupu-kupu datang dan menari dengan anggun setelah mencium wanginya. Pada waktu itu, B tiba-tiba menyadari, karena kuas pelangi ini bisa mewujudkan imajinasi saya. Bagaimana jika saya menggunakannya untuk membantu orang? Kemudian, dia memutuskan menggunakan kuas pelangi, membantu orang di sekitarnya. Pertama-tama, dia melukis sebuah sekolah baru, sehingga para siswa dapat belajar dengan baik di sini. Dia juga melukis taman tenang dan menyenangkan, agar orang tua bisa berjalan-jalan di sini, agar anak-anak bisa bermain di sini. Anak-anak dan orang dewasa sangat senang. Terima kasih, Bay. Kamu membuat desa kita menjadi tempat yang baik. Karena kuas B, penduduk desa mempunyai tempat yang lebih baik. Orang tua B juga merasa sangat bangga padanya, karena dia tidak hanya menggunakan kuas pelangi,
menciptakan keindahan untuk dirinya sendiri, juga menggunakannya untuk membantu orang lain. Bei memanfaatkan bakat dan kemampuannya dengan baik. Tidak hanya membuat dirinya bahagia, dan juga bisa membantu orang lain, menciptakan dunia yang lebih baik bersama. Para penggemar Bei, ingat untuk belajar dari Bei ya. Hari ini sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi lain kali. Dah. Bei dengan ikan kecil yang bahagia. Pada suatu ketika, ada seorang gadis kecil yang bernama Bei. Dia tinggal di sebuah desa kecil. Di samping desa ada sebuah sungai yang jernih. Bei sangat suka bermain di tepi sungai. Dia sering duduk di tepi sungai dan mengamati ikan-ikan kecil di sungai. Suatu hari, Bei menemukan seekor ikan kecil yang istimewa. Wow, ikan kecil ini sangat cantik. Warnanya sangat cerah. Ikan kecil itu berenang perlahan-lahan menuju ke Bei. Halo, namaku Bei. Senang bisa berkenalan denganmu. Halo, saya adalah seekor ikan kecil bahagia. Saya bisa memberikan kamu perasaan bahagia. Benarkah? Setiap kali kamu merasa sedih, dengan ngobrol dengan saya akan mengajarkan beberapa cara untuk membiarkan kamu menemukan kebahagiaan lagi. Bagus sekali. Bei merasa usul ini sangat menarik. Sejak hari itu, Bei sering datang ke tepi sungai, ngobrol dengan ikan bahagia. Ikan kecil bahagia mengajarkan Bei bagaimana menghargai keindahan alam, bagaimana berbagi kebahagiaan dengan teman, bagaimana menjaga sikap optimis. Bei setiap kali setelah ngobrol dengan ikan kecil bahagia, suasana hati akan menjadi lebih baik. Suatu hari, teman Bei, Ming, mengalami masalah. Suasana hati sangat buruk. Ming, kamu kok kelihatannya sedih? Bei, saya tidak senang. Saat itu Bei memikirkan ide yang diajarkan ikan kecil bahagia itu padanya. Maka dia mengajak Ming bermain di tepi sungai bersama. Ming, apakah kamu melihat ikan kecil itu? Saya melihatnya. Apa istimewanya ikan kecil ini? Ikan kecil ini mengajarkan saya banyak cara untuk menjadi bahagia. Ming, jika kamu tidak senang, kamu bisa mencoba menikmati alam dan cobalah untuk tetap optimis. Bei mengajari Ming banyak hal. Setelah Ming mendengar kata-kata Bei, merasa masalahnya tidaklah terlalu berat. Dia mulai menikmati keindahan pemandangan di tepi sungai. Bersama dengan Bei bermain dengan gembira. Dia berterima kasih kepada Bei karena membantunya menemukan kebahagiaan. Bersama dengan ikan kecil yang bahagia itu, Bei mengerti kebahagiaan dapat dicapai melalui berbagi dengan orang lain, diperoleh dari kebersamaan dengan alam. Para penggemar Bei harus tetap positif dan optimis. Dengan teman dan alam menciptakan hubungan yang indah. Hari ini cerita berakhir sampai di sini. Kita akan bertemu lagi lain waktu. Dah. Mimpi planet luar angkasa Bei. Di alam semesta yang jauh, ada sebuah planet bernama Bumi. Hiduplah seorang gadis kecil yang penasaran tentang apapun. Namanya Bei. Dia sangat tertarik pada alam semesta. Setiap malam tiba, dia akan menatap bintang-bintang. Berimajinasi bisa berenang di alam semesta. Pada suatu hari, Bei yang sedang tidur dan bermimpi. Dia sedang mengamati bintang-bintang di halaman. Cahaya ajaib tiba-tiba muncul. Cahayanya berangsur-angsur menjadi terang, berubah menjadi bola-bola kecil yang cantik. Mereka masing-masing mewakili 8 planet di tata surya. Halo, saya adalah Merkurius, planet terdekat dengan matahari di tata surya. Saya adalah Venus, saya ada di tata surya, planet yang paling terang. Saya adalah Mars, walaupun saya kelihatan merah, tapi saya penuh energi. Tempat orang-orang yang suka pertualangan. Halo, saya adalah Jupiter, planet terbesar di tata surya. Saya mempunyai banyak satelit indah di sekitar saya. Halo Bei, saya Saturnus. Saya memiliki lingkaran cahaya yang sangat cantik. Saya adalah Uranus. Saya adalah planet terdingin di tata surya. Tapi saya mempunyai keunikan tersendiri.
Saya Neptunus, walaupun saya jauh dari matahari, tapi saya masih bagian dari tata surya. Halo para bintang, senang sekali bisa mengenal kalian. B dengan penuh semangat menyapa setiap bintang. Dia sangat tertarik dengan planet-planet ajaib itu. Jati mengikuti mereka dan mulai sebuah perjalanan indah menuju alam semesta. Mereka melakukan perjalanan melalui setiap sudut tata surya, menjelajahi misteri dan keindahan planet ini. B juga belajar banyak pengetahuan tentang tata surya dan mendapatkan banyak teman baru. Saat matahari terbit perlahan, perjalanan menuju alam semesta berakhir. B dengan teman-teman planetnya tidak ingin berpisah. Setelah terbangun dari mimpi, hati B dipenuhi dengan rasa ingin tahu dan kerinduan terhadap alam semesta. Dia tahu tidak peduli dimanapun berada. Dia memiliki banyak teman yang luar biasa, dan alam semesta akan selalu menjadi surga penjelajahan tanpa akhir. Cerita ini mengajarkan kita harus seperti Bei mempunyai rasa penasaran, menjelajahi keajaiban alam semesta. Kedelapan planet mungkin akan berteman denganmu juga. Hari ini sampai di sini. Sampai jumpa lain waktu. Dah. B dengan benih ajaib. Pada suatu ketika, ada seorang gadis kecil yang bernama B. Suatu hari, ketika dia sedang berjalan-jalan di hutan, menemukan benih yang aneh. Wow, benih ini cantik sekali loh. Benih berkilau, memancarkan cahaya warna-warni. B merasa benih ini pasti mempunyai kekuatan magis. Jadi dia dengan hati-hati membawa benih itu pulang. Saya akan menanam benih ini di taman. Semoga bisa tumbuh bunga yang cantik. Sesampainya di rumah, B menggali lubang kecil di tanah, memasukkan benihnya, kemudian berhati-hati menutupi dengan tanah. B setiap harinya menyirami benih itu dan merawatnya dengan baik. Dia sangat penasaran apa yang akan tumbuh dari benih ini. Beberapa hari kemudian, B sangat kaget mengetahui benih bertunas dan tumbuh sangat cepat. Hanya seminggu, bibit kecil ini tumbuh menjadi bunga yang indah. Kelopak bunganya berwarna-warni, memancarkan aroma yang segar. Yang membuat B semakin kaget adalah sekelompok kupu-kupu dan burung muncul di sekitar bunga. Lihat, kupu-kupu dan burung tertarik pada bunga. Mereka terbang di samping bunga, terlihat sangat penasaran pada bunga ajaib ini. Bunga ini sangat cantik. Saya ingin terbang di sini. Aroma bunga ini sangat harum. Saya ingin beristirahat di sini. B menyadari benih ajaib ini tidak hanya membuat tamannya menjadi semakin indah, ini juga menarik banyak binatang lucu. Dia mulai belajar untuk peduli dan mencintai tumbuh-tumbuhan dan hewan di taman. B setiap harinya bermain dengan binatang-binatang kecil di taman dan merawat bunganya. Melalui pengalaman ini, B belajar pentingnya melindungi alam. Dia tahu harus memelihara taman agar tetap indah. Dia harus merawat setiap tumbuh-tumbuhan dan hewan dengan hati-hati. Dia bahkan mengajak anak-anak desa ke kebunnya, berbagi kebahagiaan dan keindahan ini dengan mereka. Bagaimana kalau kita menanam lebih banyak tanaman bersama-sama? Ayo, mari kita membangun sebuah taman besar yang indah. Sejak saat itu, B dan anak-anak di desa mulai menanam berbagai tamanan di taman. Mereka menggunakan cinta dan kerja keras membuat taman bunga lebih subur. Taman bunga B menjadi tempat yang paling cantik di desa dan merupakan tempat yang bagus bagi anak-anak untuk bermain dan belajar. Cerita ini memberitahukan pada kita, dengan merawat dan menjaga alam, maka akan dibalas dengan menjadi indah dan kebahagiaan untuk kita. Semoga para penggemar B bisa belajar peduli tentang alam loh. Terima kasih telah menonton. Kita ketemu lagi lain kali. Dah. B dengan tetesan hujan yang menakjubkan. Di suatu musim semi yang indah, B bermain di tepi sungai dekat rumahnya. Dia mengagumi air jernih dan bunga-bunga yang bermekaran. B menikmati keindahan alam dengan gembira. Wow, di sini indah sekali loh. Tiba-tiba, beberapa awan hitam muncul di langit. Angin perlahan-lahan menjadi kuat. Aduh, langit sepertinya akan hujan.
Saya sepertinya mendengar bunyi guntur. Bei tahu akan turun hujan. Dia melihat awan hujan itu, mencoba menebak seperti apa rintik hujan itu. Saya pikir, seperti apa bentuk tetesan air hujan itu ya? Apakah akan seperti peri di langit? Tetesan air hujan mulai turun, jatuh dari langit. Mereka seperti peri kecil, ringan dan cantik. Mereka sepertinya sedang menari, sungguh luar biasa. Bei terkejut mengetahui, setiap tetesan air hujan mempunyai bentuk dan warna yang berbeda-beda. Ada yang bulat dan persegi, dan berwarna-warni loh. Ini seperti pertunjukan menari surgawi. Bei mengulurkan tangannya, merasakan tetesan air hujan jatuh lembut di telapak tangan, dingin dan lembut. Dia terkejut saat mengetahui, setiap tetes hujan penuh dengan kehidupan, dengan energi yang menyehatkan bumi. Air hujan membasahi bumi, kita harus menghargainya. Bei tiba-tiba teringat satu perkataan. Air hujan adalah anugerah dari alam, menyuburkan bumi, dan juga menyehatkan jiwa kita. Teman sekalian, kita harus menghargai setiap tetesan hujan loh. Dengan begitu, Bei dan teman-temannya bermain bersama di tengah hujan dengan gembira, menikmati kesegaran dan kebahagiaan yang dibawakan oleh hujan. Mereka menghargai keindahan alam dan juga belajar untuk menghargai setiap tetes air, karena mereka adalah anugerah dari alam. Setelah hujan berhenti, matahari tersenyum, pelangi juga muncul di langit. Bei dan teman-temannya bergandengan tangan, menari bersama dengan gembira. Terima kasih atas anugerah alam, merasakan indahnya hidup. Cerita sudah berakhir, tapi untuk Bei dan teman-temannya, ini adalah perjalanan yang tak terlupakan dan menakjubkan. Mereka telah belajar banyak tentang alam, dan juga merasakan kekuatan persahabatan dan kebahagiaan. Ini adalah pengalaman yang luar biasa. Mereka akan selamanya menyimpan di dalam hati mereka. Halo para penggemar Bei, cerita sudah berakhir. Semoga kalian juga akan menemukan tetesan hujan yang indah. Sampai ketemu lagi lain kali. Dadah. Pohon apel Nenek. Beberapa waktu yang lalu, Nenek Bei menanam pohon apel kecil di kebunnya. Setiap harinya dia merawat pohon apel, menjaganya dengan hati-hati. Nenek, kenapa kamu merawat pohon ini dengan sangat hati-hati? Karena pohon ini memerlukan sinar matahari yang cukup untuk berkembang dengan baik. Beberapa tahun berlalu, pohon apel ini tumbuh kuat dan tinggi. Cabang-cabangnya ditutupi dengan apel yang matang dan berair. Nenek, di atas pohon banyak sekali apel. Iya, pohon ini memberikan kita panen yang bagus. Berkat perawatan nenek yang cermat, pohon apel ini setiap tahunnya memberikan panen yang berlimpah, mengurangi beban pangan untuk keluarga Bei. Di samping itu, Nenek dan Bei sering duduk di bawah pohon apel dan ngobrol, dan sering menceritakan pada Bei tentang kisah menanam dan merawat pohon. Bei, apakah kamu tahu kenapa menanam pohon itu sangat penting? Tidak tahu Nenek, mengapa? Karena menanam pohon dapat menghilangkan polusi udara untuk kita. Beberapa pohon juga bisa memberikan buah-buahan untuk dimakan. Apalagi pohon-pohon tinggi juga bisa menjadi tempat untuk kita berteduh. Oh, jadi itu sebabnya kita mempunyai begitu banyak apel untuk dimakan. Dan tidak usah khawatir terkena sinar matahari. Duduk dan ngobrol dengan nenek. Ya, Bei, kamu belajar dengan cepat. Nenek, apel ini sepertinya sangat enak. Bisakah aku mengambil satu dan memakannya? Tentu saja boleh. Nenek, apel ini sangat manis. Ini adalah hadiah atas kerja keras kita. Itu sebabnya apel sangat manis. Mulai sekarang, aku akan menanam pohon seperti nenek. Bagus sekali, Bei. Kamu harus ingat merawat dengan baik setiap pohon yang kamu tanam. Iya, nenek, saya akan. Halo para penggemar Bei, cerita sampai di sini dulu. Apakah kalian belajar sesuatu dari Nana? Jika demikian, jangan lupa untuk subscribe saluran hangat kami. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lagi. Dadah. Mimpi terbang Bei. Di sebuah desa yang indah, tinggallah seorang gadis bernama Bei.
Dia adalah seorang anak yang menyukai langit dan awan. Setiap hari setelah pulang sekolah, B akan duduk di rumput di depan rumahnya, menatap langit biru, membayangkan bisa terbang ke awan. Suatu hari, B sedang belajar tentang burung di awan. Anak-anak sekalian, bisakah memberitahukan pada ibu guru kenapa burung bisa terbang? Ibu guru, apakah burung bisa terbang karena mempunyai sayap? Iya, betul. B, kamu sangat hebat. Burung mengepakkan sayapnya yang kuat, mampu menyesuaikan tubuhnya untuk mengendalikan penerbangannya. Setelah B mengetahui cara seekor burung terbang, dia sangat bahagia. Setelah dia pulang, dia mulai merancang sayapnya sendiri, berharap dia bisa menjadi seperti seekor burung, terbang bebas di angkasa. B menggunakan kertas tipis dan ranting, membuat sayap sendiri. Dia pergi ke lereng tinggi di desa, dengan semangat memegang sayapnya dan ingin terbang. Ayo, Mei, saya percaya kamu bisa melakukannya. Saya sudah siap, saya akan terbang. Namun, dia mencoba beberapa kali, tapi sayap tidak bisa menahan bebannya. Dia terjatuh beberapa kali, dan dia sedikit kecewa. Tapi dia tidak menyerah, karena sangat yakin dengan mimpinya terbang ke angkasa. Saat ini, kakak B jalan mendekatinya, tersenyum padanya dan berkata, Mei, terbang bukan hanya tentang sayap. Kamu perlu mengetahui cara mengamati arah angin dan aliran udara. Ini membutuhkan kesabaran dan keterampilan. Baiklah kakak, saya akan memperhatikan dengan cermat. Di bawah bimbingan kakaknya, B terus berusaha. Secara bertahap menguasai beberapa keterampilan. B belajar memanfaatkan arah angin, membuat dirinya melayang lebih jauh lagi. Dia juga sudah mengerti bahwa terbang bukan sekedar mengejar mimpinya. Ini untuk mengeksplorasi pengetahuan baru. Pada suatu sore yang cerah, B berhasil memanfaatkan arah angin, terbang di atas padang rumput, menikmati kebebasan terbang. Kakak, saya sudah terbang. Saya terbang di atas rumput. Beneran hebat. B, kamu sudah berhasil. Ini rasanya luar biasa. Saya belajar banyak, juga mewujudkan impian saya. Terima kasih atas bimbingan kakak, membuat saya memahami pentingnya ketekunan dan belajar. B, kamu melakukannya dengan baik. Ingat, apapun yang kamu lakukan, kamu harus bertahan dan bekerja keras. Pasti akan berhasil. Cerita ini memberitahukan pada kita, dengan bertahan, berani mengejar impian kamu, bersedia belajar dan mengeksplorasi, pasti bisa mewujudkan keinginanmu. Halo para penggemar B, cerita sudah berakhir. Semoga kalian menyukainya. Jangan lupa untuk like dan subscribe loh. Kita ketemu lagi lain kali. Dadah. Taman Bunga B. Di sebuah desa kecil yang tenang, ada taman bunga yang indah. Ada seorang gadis kecil yang bernama B yang merawatnya. B adalah seorang anak kecil yang mencintai alam. Setiap harinya, bunga dan tanaman di dalamnya dirawat dengan cermat, menjadikan mereka penuh dengan kehidupan dan bersemangat. Bunga-bungaku tumbuh dengan baik ya. Saya akan memberikan pupuk dan menyirami kalian, agar kalian tumbuh kuat. Suatu hari, B datang ke taman, bersiap untuk menyirami dan memberi pupuk pada bunga. Dia secara tidak sengaja menemukan 4 bunga istimewa di taman. Keempat bunga ini masing-masing mempunyai ciri khasnya. Bunga pertama adalah mawar yang indah, katanya dengan bangga. Halo, saya adalah bunga mawar. Saya mewakili cinta dan kecantikan. Bunga kedua adalah bunga melati yang lembut. Dengan lembut dia berkata, Saya adalah bunga melati. Saya bisa menyebarkan aroma harum, membawakan kegembiraan bagi orang-orang loh. Bunga ketiga adalah bunga matahari. Dengan gembira dia berkata, Halo, saya adalah bunga matahari. Saya suka tumbuh mengarah ke matahari, membawa kebahagiaan dan harapan bagi orang-orang. Bunga keempat adalah bunga lili yang sederhana. Dengan rendah hati dia berkata, Apa kabar semuanya? Saya adalah bunga lili, saya mewakili kemurnian dan kebaikan loh. B mendengarkan bunga-bunga memperkenalkan diri, dalam hati penuh dengan kegembiraan dan terharu. Para bunga, kalian semua sangat cantik.
Dan saya mengetahui kalian masing-masing mempunyai ciri khas dan karakteristik yang berbeda-beda. Benar-benar menakjubkan. Bey sangat memahami keindahan dan makna setiap bunga. Dan akhirnya mengerti arti menanam bunga. Menanam bunga tidak hanya bisa mempercantik lingkungan, ini juga bisa membawa kegembiraan dan kebahagiaan bagi orang-orang. Para bunga yang cantik, kalian harus bekerja keras, tumbuh dengan penuh semangat dan membawakan lebih banyak kebahagiaan bagi semua orang. Selain itu, para penggemar Bey yang di depan layar, ingat, kalian juga harus menghargai bunga-bunga di sekitar kalian, mencintai alam dan melindungi lingkungan loh. Asalkan kita masing-masing menyumbang pada lingkungan, dunia akan menjadi tempat yang lebih baik. Sejak hari itu, Taman Bunga Bey di bawah rawatannya menjadi lebih berwarna. Di waktu yang sama, hal ini juga menarik banyak orang untuk datang melihat dan bermain. Bey dan bunganya menuliskan babak indah dalam hidup bersama, membuat dunia dipenuhi dengan cinta dan harapan. Begitu banyak orang yang berkunjung ke Taman Bunga kami. Saya sangat senang, bunga-bungaku. Terima kasih ya. Ceritanya sampai di sini. Para penggemar Bey, kalian harus ingat untuk menjaga lingkungan dengan baik. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Dadah. Petualangan Hutan Bey. Pada suatu ketika, ada seorang gadis kecil yang bernama Bey. Dia tinggal di sebuah desa kecil. Di sebelah desa ada sebuah hutan misterius yang indah. Bey suka sekali bertualang, selalu penuh rasa ingin tahu tentang dunia di hutan yang dia tidak tahu. Suatu hari, Bey memutuskan untuk menjelajahi hutan itu. Dia memakai pakaian yang nyaman, membawa beberapa makanan ringan dan botol minuman, bersiap memulai pertualangan hutannya. Nini, hari ini kita akan pergi menjelajahi hutan. Mia, saya sudah bersiap. Ayo kita berangkat. Di dalam hutan, Bey dan Nini bertemu dengan banyak binatang yang menarik. Mereka melihat kupu-kupu berwarna-warni menari di antara bunga-bunga. Melihat tupai kecil melompat ke sana ke sini di pepohonan. Wow, lihat itu tupai kecil melompat ke sana ke sini di atas pohon. Bey sangat menyukai makhluk kecil itu. Dia menyapa hewan-hewan dan mengamati kehidupan mereka. Bey dan Nini terus menjelajahi jauh ke dalam hutan. Mereka menemukan padang rumput yang indah. Di atas rerumputan ditumbuhi berbagai macam bunga. Bey memutuskan untuk beristirahat di sini sebentar. Mereka bermain-main di atas rumput dengan santai, menikmati keindahan alam. Tiba-tiba, Bey mendengar suara gemerisik di kejauhan. Nini, kamu dengar di situ ada suara sungai. Ayo kita pergi melihat-lihat. Mia, biar aku yang memimpin jalan. Mereka mengikuti arah suara dan menemukan sebuah sungai kecil. Sungai kecil sangat jernih dan sisi-sisinya ditutupi rumput hijau. Sungai ini sangat jernih. Nini, ayo kita bermain air. Mia, ayo. Selama pertualangan, Bey belajar mengamati alam, menghormati ruang hidup setiap makhluk hidup. Kita harus menghargai keindahan alam ini dan melindungi mereka. Mia, iya. Kita harus mencintai mereka. Saat Bey dan Nini bersiap untuk meninggalkan hutan, mereka bertemu dengan seorang penjaga hutan tua. Halo, Bey dan Nini. Kalian tetap diam, tidak mengganggu hewan-hewan dan membuang sampah sembarangan. Bagus sekali. Terima kasih Kak Penjaga Hutan. Kami akan terus menjaganya. Melalui pertualangan hutan ini, Bey belajar menghargai alam dan pentingnya menjaga lingkungan. Bey bertekad untuk terus melanjutkan semangat ini dalam pertualangan masa depan, membuat alam lebih baik. Halo, para penggemar Bey. Cerita ini mengajarkan kita untuk tetap menjaga semangat bertualangan dan harus mencintai dan menghargai alam loh. Hari ini sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi di cerita selanjutnya. Dadah. Gadis penjual apel. Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang gadis kecil bernama Bey. Dia dan keluarganya menjalani hidup yang sederhana karena miskin. Untuk memenuhi kebutuhan, Bey menjual apel di pasar desa. Dia selalu menggunakan hati yang baik, dengan sikap yang baik melayani setiap pelanggan. Pada suatu hari, seorang nenek tua datang ke gerai apel Bey. Gadis kecil, permisi,
berapa harga apel ini satu? Sebuah apel 50 sen, Nenek. Uangku tersisa sedikit saja. Tidak cukup untuk membeli sebuah apel. Tidak apa-apa, Nenek. Aku berikan kamu satu. Terima kasih padamu, gadis kecil. Kamu adalah anak yang berhati baik. Sama-sama, Nenek. Semoga apel ini bisa membantumu. Karena kebaikan kamu, saya bersedia menabulkan satu permintaanmu. Sebagai imbalan, beritahukan padaku keinginanmu. Benar, Kah? Kalau begitu saya berharap pintu rumahku penuh dengan pohon apel. Dengan begitu saya bisa menjual lebih banyak apel lagi. Baik, diterima. Anak baik, keinginan kamu sudah menjadi kenyataan. Wow, pohon apel ini tumbuh dengan baik. Terima kasih, Nenek. Oh tidak, peri kecil. Terima kasih padamu, peri kecil. Apel B adalah yang paling enak. Saya ingin memberi banyak. Ibu, di rumah kita saat ini mempunyai banyak apel. Kita bisa membantu orang lain di desa. Iya, Bei, kamu adalah kebanggaan desa kita.